Wow, cuacanya redup guys. Kayaknya sudah mulai masuk musim hujan ini ya. Kalau Desember ini, mudah-mudahan di akhir tahun ini tidak terjadi cuaca yang ekstrim ya, dan kita semua aman dari musibah. Ya, ini saya akan nyicil ya. Jadi ini ada beberapa HP yang ngantri yang masih saya harus kerjakan. Sebetulnya ya saya itu pelan-pelan ya untuk ngerjain servisan. Nah, ini saya akan ambil satu dan kita akan bahas di sini ya. Nah, ini ada Samsung lipat guys. Nggak tahu ini bisa diperbaiki atau tidak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini ada servisan yang lagi ngantri guys. Nah, ini sudah berapa hari saya tidak tahu persis ya. Karena biasanya jika saya tidak ada di counter tuh ibu ya yang terima. Lalu ya ngantri. Dan saya itu ya sebisa mungkin nyicil ya, jadi pelan-pelan. Oke, ini ada Samsung lipat. Kasusnya masuk air guys. Ini saya coba nyalakan juga tidak mau. Itu mode Samsung lipat. Mati total. Itu biasanya tulisan yang ada di HP itu tulisan ibu saya ya. Oke, ini saya coba cas. Tidak ada respon ya, jadi sama sekali getar juga tidak. Ya, saya akan buka HP-nya ya. Ya, ini penampakan dari HP Samsung lipat ya. Saya perhatiin itu kayak ada butiran beras guys. Sebentar, saya ambil pinset dulu ya. Kemungkinan ini dulu pernah direndam beras guys. Nah, ini wow. Ada satu ya, ada berasnya. Nah, ini ada dua. Jadi memang betul ya, kalau masuk air itu direndam beras, tapi tidak selalu worth it ya, artinya tidak selalu masuk air lalu direndam beras terus berhasil. Karena ya namanya air sifatnya kan bisa rentan short ya, dan itu nyebar ke seluruh mesin. Ya, ini saya akan copot semua baut-bautnya ya. Oke, ini biasanya di Samsung lipat tuh agak susah ya untuk buka di bagian tulangan backdoor ya. Oke, jadi pastikan pelan-pelan. Jika susah ya bantu dengan pinset. Saya tidak tahu persis ini pemilik ini subscriber atau bukan. Yang pasti ya ini dalam antrian ya. Oke, ini sudah terbuka dan saya perhatiin di mesin banyak korosi ya. Jadi ada korosi yang timbul. Nah, ini bisa diperhatiin untuk di konektor fleksibelnya ya. Terdapat putih-putih. Biasanya tuh efek dari air ya. Nah, ini saya bersihkan dengan minyak kayu putih. Nah, ini minyak kayu putih ini di samping menyembuhkan masuk angin, mual, muntah juga bisa untuk HP ya. Oke, lalu saya bersihkan bagian mesin ya. Saya buka dulu untuk penutup kalengnya. Ya, intinya untuk HP masuk air, langkah awal sebetulnya itu tidak perlu direndam ya dalam beras.
tapi copot semua rangkaian mesin lalu bersihkan. Bisa menggunakan minyak kayu putih. Nah, ini bisa diperhatiin tingkat korosi yang ada di IC. Jadi ya lumayan banyak ya. Dan itu di kalengan juga ada bekas gosong. Biasanya efek dari shot bisa bikin gosong ya. Nah, ini ada tingkat korosi yang timbul di beberapa komponen kapasitor, resistor ya. Seperti biasa kita bersihkan dengan minyak kayu putih. Untuk kali ini saya gunakan minyak kayu putih saja guys. Apalagi hawanya mendung ya, biar hangat sedikit. Nah, ini saya bersihkan. Ya, pastikan korosi hilang ya. Jadi walaupun sedikit, korosi itu bisa menyebabkan ponsel mati total ya. Di ponsel apapun itu, baik Android ataupun Nokia ataupun yang jadul lainnya. Nah, ini juga nih ada putih-putih, ini juga ada korosi ya. Kemungkinan HP ini nyelam kemungkinan. Ya, gosok-gosok terus sampai keluar jinnya ya. Oke, ini sudah saya bersihkan untuk di bagian mesin ya. Lalu saya pastikan jangan sampai tertinggal ya. Untuk di korosi air ini kan biasanya nyebar kemana-mana ya. Oke, ini untuk bagian mesin tombol ya. Jadi biasanya di tombol juga banyak korosi di balik keypadnya atau kitunnya. Lalu kita akan cek di bagian mesin atas ya. Biasanya di mesin atas tuh ada penutup seperti ini ya. Jadi ada semacam kertas untuk menutupi bagian baut. Nah, ini saya buka dulu bautnya. Lalu kita akan buka bagian casingnya ya. Untuk bukanya ini juga susah bagian atas ini. Kita mesti bantu dengan pengait ataupun pinset ya. Oke, ini sudah terbuka dan saya perhatiin untuk mesin bagian atas itu kelihatannya sih tidak terlalu parah ya untuk tingkat korosinya. Oke, lalu saya akan perhatiin lagi untuk di bagian konektor fleksibel ya. Kelihatan ada yang gosong itu kakinya, yang hitam-hitam itu. Tapi biasanya berpengaruh, biasa juga tidak ya. Ya, saya copot dulu untuk bagian kitunnya. Karena biasanya di balik kitun ini ya masih ada korosi yang menyebabkan biasanya tombol tuh lari-lari ya. Ditekan tombol 1, keluarnya 3. Itu biasa juga bisa disebabkan korosi. Nah, betul sekali itu ada putih-putih. Kita kasih dulu minyak kayu putih lalu bersihkan. Ya, jadi bersihkan sampai dia tuh tidak ada lagi korosi ya. Jadi sebetulnya untuk kasus air itu kita nggak perlu panasin juga nggak masalah ya.
Yang penting setelah masuk air, buka semua atau bongkar hingga ke mesin, lalu bersihkan. Kalau di rumah dengan minyak kayu putih, lalu dilap, itu pun tidak masalah ya. Ya, saya coba cek dengan power supply. Saya akan coba tekan tombol power ini dengan cara shotgun. Setelah saya lihat di power supply, dia naik lalu turun, tapi agak susah. Kemungkinan tombol di powernya ini agak kotor juga. Jadi asumsinya setelah saya cek itu naik sedikit lalu turun. Biasanya konsumsi arus seperti itu tuh normal ya, dan mudah-mudahan sih normal. Kalaupun nanti terkendala, contohnya hanya getar saja ataupun blank putih, biasa pengaruhnya bisa di fleksibel yang rusak. Dan itu umum terjadi ya, kalau untuk di Samsung lipat itu ya fleksibelnya rusak. Tapi ya kita belum tahu ya ini apakah fleksibel masih bagus ataukah LCD-nya masih berfungsi. Blank putih juga bisa disebabkan LCD jika kronologinya disebabkan air ya. Oke, saya sudah sambungkan dengan fleksibel mesin atas. Saya coba tekan tombol power. Nah, dia naik lalu turun. Jadi konsumsi arusnya normal ya. Tetapi di Samsung lipat ini, jika kita cek dengan power supply, dia tidak bisa nyala ya. Dia harus menggunakan baterai. Nah, saya coba baterai bekas saya ya. Saya punya bekasan, saya akan coba langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya nyala guys. Alhamdulillah guys. Wow, nyala ya. Berarti fleksibel aman. Ya, hanya LCD yang agak seperti mengembun ya. Oke, jadi untuk di Samsung lipat, biasanya yang sering saya temui, baik masuk air ataupun istilahnya biarpun ketetesan ataupun nyelam, selama korosi kita bersihkan itu biasanya aman ya. Karena untuk di IC, terutama di CPU, dia kondisi dilem kuat dari pihak Samsung. Jadi walaupun masuk air ya masih aman ya. Biasanya yang konslet ya hanya di kapasitor. Kalau IC seperti CPU itu aman. Nah, ini saya bersihkan untuk di body-bodinya. Biasa saya bersihkan tuh juga dengan minyak kayu putih guys. Jadi minyak kayu putih ini serbaguna ya. Nah, ini untuk pembersihan di body ya, saya rasa cepat ya. Jadi walaupun ada bercak kotor, dengan minyak kayu putih langsung hilang. Nah, ini saya pastikan untuk di mesin atas. Tadi belum saya buka ya, apakah ada tingkat korosi, terutama di yang ini guys. Jadi ini ada di soket fleksibel LCD ya, kita mesti bersihkan juga. Biasanya di jalur lampu itu terdapat korosi. Jika kita tidak bersihkan, walaupun ini HP nyala lampunya, suatu saat bisa putus ya. Tetapi jika sudah kita bersihkan ya insya Allah aman, tidak putus. Ya, ini tinggal finishing guys. Tinggal finishing, bersihkan, lalu pasang kembali. Jadi kalau untuk di Samsung lipat ini masih lumayan ya, peminatnya banyak. Nah, ini baterai bawaannya saya perhatiin juga ada kerak korosi juga guys. Jadi mesti saya bersihkan. Lalu saya akan tes ya dengan desktop apakah dia nyala. Oh, tidak muncul ya indikasi. Jadi ini baterai sudah almarhum guys. Berbeda dengan baterai bekas saya. Diperhatiin ada lampu nyala,
Kalau ini kan tidak ya. Nah, solusinya bagaimana untuk memperbaiki baterai yang rusak? Yaitu suntik tegangan ya, kejut 12 volt, lalu suntik dengan 4,5 volt ya. Ya, jadi setelah disuntik 4,5 volt, pastikan stabil, lalu kita cek. Nah, muncul gambar, artinya sudah normal. Ya, tinggal dicolok ke listrik ya. Ya, jadi begitu ya sistem untuk memperbaiki baterai yang rusak. Nah, ini sementara saya gunakan baterai bekas punya saya ya. Saya nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Langsung nyala guys. Saya coba cas ya, apakah dia mau ngecas. Karena kalau air ini kita harus cek ya. Oh, alhamdulillah guys, ada pergerakan indikator baterainya, jadi ngecas ya. Pengisian oke. Wah, nggak kelihatan ya guys, saya matikan lampunya sebagian. Ya, ini tampilannya ya. Jadi sekilas itu saya lihat untuk LCD agak seperti ada bayangan ya, karena bekas masuk air. Untuk sensor, untuk katupnya bagus ya dia. Untuk tombol oke. Kanan kiri atas bawah oke. Lalu kita coba suara dulu ya. Iya kan. Goyang mang, goyang terus mang. Oke guys, jadi suara oke juga ya, buzzer oke. Dan ya ini alhamdulillah pekerjaan sudah selesai. Dan ini saya nggak tahu persis ya udah masuk ke counter berapa hari ini. Intinya saya tuh kadang jarang di counter ya, jadi sebisa mungkin ya pelan-pelan saya bereskan. Nah, ini ada beras sisa dari rendamannya. Oke, itu saja, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.